Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi khalaqas samawati wal ardh wa ja'ala asy-syamsa diya'an wal qamara nuran wa anzala minas samaa'i maa'a fa akhraja bihi minats thamarati rizqan lakum fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ikhwatul kiram, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah majelis taklim yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita bisa bersama-sama duduk di dalam majelis ilmu untuk belajar bersama-sama, untuk sinau bareng-bareng. Mudah-mudahan apa yang telah kita amalkan ini tercatat sebagai amal soleh yang diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, hendaknya selalu kita ingat apabila seseorang di dalam melakukan ibadah, apabila seseorang dalam melakukan suatu amalan, kok tidak merasakan nikmatnya amal itu, dia tidak merasakan bahagia dengan amal itu sangat memungkinkan ada yang hilang. Ada yang hilang. Atau bisa jadi kita tidak ketagihan amal. Awas, catat penting-penting ini. Atau seseorang tidak merasa ketagihan. Itu kemungkinan besar ada yang hilang dari pilar-pilarnya ibadah. Baca Quran tidak merasakan nikmat, tidak merasakan kebahagiaan ketika baca Quran, ketika sholat, ketika zikir, ketika sedekah, ketika kita membantu, atau ketika kita memenuhi hak. Saya ulangi, ketika memenuhi hak. Suami ngasih belanja ke istri, kok enggak merasakan nikmat? Sudah bisa dipastikan, ayo ikhwah, amal kita ada yang hilang pilar-pilarnya. Berarti apa? Sudah dipastikan cacat amal kita.
Maka perhatikan, di dalam setiap amal, ibadah, aktivitas apapun itu bentuknya, hendaknya dibangun di atas 3 pilar. Dibangun di atas 3 pilar. Yang pertama yaitu pilar mahabbah, cinta. Selama seseorang belum mencintai apa yang diamalkan, jangan mimpi untuk merasakan nikmatnya amal. Ya, bisa jadi orang tersiksa dengan amalnya, terbebani dengan amalnya. Makanya nggak heran kalau kita kemudian pas sholat sendirian, anjuran Nabi apa kalau sholat sendirian? Perpanjang, perlambat, pelan-pelan. Justru kebalikannya, kalau kita sholat sendirian, percepat. Loh, ya itu kan masalah ini sudah dipastikan ada yang hilang dan itu cacat. Apa yang hilang? 3 pilar ini. Yang pertama apa? Cinta. Mungkin kita belum mencintai amal itu. Coba dievaluasi yang benar-benar dirasakan. Sudah belum kita mencintainya. Sholat, mencintai sholat. Baca Quran, mencintai baca Quran. Bantu orang, mencintai amal, membantu orang itu. Kalau itu tidak ada, maka selamanya kita tidak bisa merasakan lazzatul ibadah. Lezatnya ibadah itu kayak apa? Ya, sehingga yang ada adalah ibadah itu beban. Itu. Nah kalau beban terasa capek, ya capek. Pernah nggak kita merasakan menikmati apa? Menikmati capek, menikmati lelah. Kenapa kita nggak bisa menikmati kecapean kita? Capek ya capek kita, sambat. Bisa nggak kita menikmati capek kita, menikmati lelah kita? Lalu bagaimana orang bisa menikmati capek? Mahabbah, cinta. Jenengan lihat, pecinta dangdut, pencinta orkes itu berapa puluh kilo ditempuh itu, gandol. Nggak ada kendaraan itu nggak ada alasan. Pecinta dangdut, pecinta sepak bola, ada alasan ban kempes? Hah? Ada alasan ban kempes nggak datang gara-gara ban kempes, atau nggak punya kendaraan nggak datang? Ada alasan itu? Nggak ada. Kalau kita kan udurnya banyak kita ini. Betul apa enggak? Nggak ada kendaraan yang nggak datang. Ada pernah upaya gandol? Ngaji gandol, pernah? Kenapa? Ini masalah, mahabbah hilang. Kita belum mencintai amal. Ya, makanya kita lihat mereka para pecinta maksiat, berkilo-kilo mas, gandol mas, kegerimisan. Capek apa enggak? Capek enggak? Capek. Mereka merasakan capek atau menikmati? Pecinta maksiat itu tersiksa atau menikmati? Menikmati capek itu. Kenapa? Karena mereka mencintai. Mestinya kita, para pencari surga itu lebih berhak menikmati capek itu. Kenapa? Karena kita dijamin surga oleh Allah. Sedangkan pecinta maksiat, kenapa bisa mencintai maksiat dan menikmati capeknya maksiat, padahal neraka siapnya? Ini yang kurang diolah oleh kita ini. Belum mencintai dengan benar, Pak. Coba dicek, Pak. Dicek. Makanya kalau saya
ngaji apa pernah ada apa di Gor itu, Gor Sidoarjo itu pernah ada karnaval SCTV Pak, 3-4 hari, 4 hari. Pas puncaknya malam Ahad itu dimeriahkan oleh band Sleng, Slengnya. 4 hari, selama 4 hari itu acara karnaval. Saya pas malam Ahad itu perjalanan ke Malang Selatan berangkat jam 10. Itu yang dari mulai Yapanan, pertigaan Yapanan itu sudah nak gerumbul-gerumbul itu. 10 anak, 7 anak, sampai Tanggulangin ini. Sampai mana ini? Candi. Nah, sampai Candi itu. Anak-anak rombongan gak ada yang pakai kendaraan, gandel Pak. Ke Gor. Itu malah pecinta Slengmania itu. Yang dari Pacitan, ada yang dari Ngawi. Itu datang lebih dulu, 2 hari sebelum Sleng manggung itu mereka sudah datang. Mendirikan tenda-tenda kecil itu di Gor itu. Mereka wukuf di sana. Enggak main-main, wukuf mereka itu. Coba, mereka ngamen kalau siang itu Pak. Antum bisa bayangkan. Antum bisa berpikir sejenak. Itu orang yang disiapkan dosa dan neraka oleh Allah. Mereka capek, tapi menikmati capek, tidak tersiksa. Kita mencari surga, disiapkan surga oleh Allah, capek sambatan. Sudah bisa diungkap ini Pak. Berarti memang kita belum mencintai, belum sepenuh hati mencintai amal ini. Makanya terasa beban. Memberi belanja istri beban, melayani suami beban. Kenapa? Kita belum mencintai kewajiban ini. Coba tanyain benar, sudah mencintai belum? Sudah mencintai belum? Kalau mencintai itu pasti menikmati Pak. Dia senang melakukan apa yang dicintai. Membaca Quran terasa lezat, itu yang kemudian membuat kita ketagihan. Kenapa anak-anak itu begitu antusias dengan yang namanya game ini? Kenapa? Kenapa? Ayo, kekuatan mereka dengan kekuatan kita. Mereka membaca game, bermain game, atau main chatting, ya. Kekuatan mereka bermain itu dan kekuatan kita baca Quran. Kuat mana? Kuat mana? Kuat mereka. Kenapa? Karena mereka mencintai game itu dan kita belum mencintai Al-Quran. Itu masalahnya. Itu masalahnya. Makanya beban baca Quran itu. Baru seperempat jam itu walak-wali ping piro mawon ket maca. Coba dicek bener apa ndak saya ngomong ini. Maca Quran kait sak lempir diwalak-wali sak lempir. Itu kan menunjukkan kita sudah capek itu. Berapa menit satu lempir itu Pak? Kita baca WA Pak, setengah jam itu Pak. Nek jari wong Jawa sak klemet. Ngerti sak klemet? Sesaat Pak. Tapi tersiksa kita. Ini bukti yang fatal sudah. Pernah nggak kita ketagihan baca Quran? Kok sudah agak lama nggak baca Quran, buka Quran lagi gitu. Nanti udah enak lagi, longgar lagi, baca Quran lagi, itu ketagihan namanya. Itu sudah kecanduan anak-anak, kecanduan dengan game. Kenapa? Karena cintanya yang luar biasa. Itu yang pertama yang hilang. Yang kedua apa? Roja, harapan. Artinya apa? Setiap melakukan amal kudu ono sing dikarepno. Harus ada diharapkan. Ya. Makanya para sahabat, para tabiin nggak pernah capek, nggak pernah bosan, mereka nggak pernah jemu dalam amal-amal soleh. Baik baca Qur'annya, taklimnya, sholatnya, sedekahnya. Mengagumkan amal. Kenapa?
Karena ada yang diharapkan dengan amal. Ada sesuatu yang saya harapkan dengan amal ini. Ada yang diharapkan. Ya, ada yang diharapkan. Maka mereka menikmati semuanya. Terasa lezat. Karena ada yang diharapkan. Ampunan Allah mereka harapkan. Makanya kalau mereka sholat sendirian, mereka berlama-lamaan sholatnya. Sekarang saya tanya, Bapak Ibu pernah jatuh cinta enggak? Enggak pernah. Kasihan. Pernah enggak? Pernah. Saat orang jatuh cinta, saat yang bagaimana itu saat yang paling bahagia. Kapan? Tidak apa-apa, dijawab aja. Walaupun buka rahasia masa lalu. Hah? Kapan? Dalam saat ketemu. Saat ketemu. Apa yang kita rasakan, Pak? Suasana ini berubah semua, Pak. Yang panas, hilang panasnya. Betul? Yang sempit, tambah seneng. Karena bisa sampai lo pura-pura gak roh, no gaya gak seneng. Ingin mendekat atau menjauh? Kalau duduk mendekat atau menjauh? Ngobrolnya kepingin lama apa cepat? Itu cinta sejati. Pernah kita berlama-lama untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Duduk diperlama, dinikmati setiap kalimat yang keluar. Saat sujud diperpanjang sujudnya, menikmati ketemu dengan sang kekasih. Tidak menikmati itu? Sudahkah kita menikmati doa-doa sujud kita, doa-doa istighfar ketika duduk di antara dua sujud? Sudah menikmati tasbihnya, pujian-pujian yang kita panjatkan kepada yang maha terpuji? Sudahkah kita menikmati setiap kalimat yang kita ucapkan? Untaian terindah, kalimat-kalimat yang paling mulia kita ucapkan untuk sang kekasih. Dan kita enggan untuk berpisah. Betah di sana, tentram di situ, damai di sana, sejuk di situ. Sudahkah kita bisa rasakan ungkapan ini? Kalau tidak, sebelum ada waktu kita berdiri di hadapan Allah, lalu kita akan, aku mencintaimu, aku mengagumimu, aku memuliakanmu. Ribuan alasan kita ungkapkan, dibatalkan oleh Allah dengan satu firman-Nya, kadzabta. Selesai sudah, Pak. Engkau bohong mencintai aku. Pernah merasa sedih enggak kalau enggak ngaji? Saat ketemu, kepingin ketemu, waktunya ketemu, enggak ketemu. Rasanya gimana? Ini waktunya ketemu sang kekasih ini. Enggak jadi, rasanya gimana? Luar biasa. Kenapa kok enggak jadi? Kenapa kok enggak jadi? Akhirnya kita cari gantinya, hubungi supaya tetap mendengarkan suaranya, walaupun enggak ketemu orangnya. Itu cinta, Pak. Pernah merasa kesedihan ketika nggak bisa hadir di dalam kajian? Inilah yang kemudian menempatkan kita terombang-ambing, nggak jelas, gampang terpreset, gampang futur. Ternyata apa? Belum ada sesuatu yang kita harapkan. Ya. Ayo dibangun di atas yang kedua. Dibangun di atas roja. Harus ada harapan. Nikmat nanti, Pak. Ya. Makanya para ulama selalu mengkaitkan di dalam sujudku, di dalam tilawahku, di dalam sedekahku, di dalam amalan ihsanku, aku berharap 3 hal. 1, aku berharap amalku itu menjadi penghapus dosaku. Aku ingin sujud di dalam sholatku menghapuskan dosa-dosaku.
Aku ingin di dalam sholatku, rukukku, iktidalku menjadi pembuka pintu rahmat. Yang keempat, dengan sholatku, dengan sedekahku, aku ingin urusan-urusanku diperbaiki oleh Allah Ta'ala. Ada harapan. Ya, ada harapan. Masya Allah. Ini yang kedua. Yang ketiga, pilar yang ketiga sebagai kekuatan ibadah adalah apa? Khauf, khawatir. Amal ini diterima apa enggak? Sementara kita tahu kekhusyuan kita bermasalah, keikhlasan kita bermasalah. Sehingga apa yang tersisa? Rahmat Allah, kedermawanan Allah, menanti dermawannya Allah, menanti rahmatnya Allah untuk menjadikan amal yang cacat ini, amal yang ternoda ini, amal yang kurang ini, itu bisa terangkat dengan apa? Rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu 3 pilar di dalam ibadah, dan hendaknya setiap amal apapun itu bentuknya hendaknya dibangun di atas 3 pilar ini. 1, cintai amal itu. Cintai amal itu. Yang kedua, berharaplah sesuatu. Berharap diampuni dosanya, berharap dibuka pintu rahmatnya, berharap urusan-urusan kita, anak-anak kita, harta kita, dunia kita, keluarga kita diperbaiki oleh Allah dengan amal itu. Nanti kalau ini sudah dijadikan misi ibadah, 3 hal. Berharap terampuninya dosa, berharap dibuka pintu rahmat, berharap urusan-urusannya diperbaiki oleh Allah. Kita akan merasakan ketagihan, kecanduan ibadah akan kita rasakan nanti. Ya. Baik Bapak Ibu sekalian, semoga Allah Ta'ala menolong kita dalam setiap kebaikan. Menindaklanjuti pembahasan kitab Ahbabullah, 40 karakter yang dicintai Allah, bab tentang adil dan lawan dari dolim. Yang kemarin kita bahas tentang mutiara nasihat bagi orang yang terzolimi. Mutiara nasihat bagi yang terzolimi. Setelah kita mengkaji beberapa makalah, beberapa kutaib dari karya-karya ulama besar, ada 9 mutiara nasihat. Ada 9 mutiara nasihat bagi orang-orang yang terzolimi. Sebelum kita bahas mutiara 9 mutiara nasihat ini, artinya kalau kita menjadi orang yang terzolimi, ada 9 wasiat ini yang perlu kita camkan. Sehingga 9 wasiat ini kalau sudah kita pegang, kita pahami, kita tidak merasa tersiksa di saat kita dizolimi. Karena pada dasarnya orang kalau dizolimi itu hatinya gimana rasanya, Pak? Dalam mangkel, kelanjutannya ingin balas. Serem ini kan. Ingin balas, berharap yang mendolimi itu hancur, kan begitu. Pikiran ada kira-kira saat kita didolimi, disakiti, difitnah, terlintas pada kita, mudah-mudahan mereka mendapat hidayah, atau tunggu kehancurannya. Yang mana ini? Yang mana yang kita harapkan? Yang paling kuat. Berharap orang yang mendolimi kita, yang menyakiti kita, yang mencemarkan nama kita, itu dapat hidayah atau mendapat musibah. Yang paling kuat mana keinginannya? Dalam
Ragu-ragu jawabnya nih. Padahal jelas di hati kita itu musibah itu lebih kita sukai daripada mereka mendapat hidayah. Apakah ini jiwanya orang soleh? Apakah ini cara berpikirnya orang-orang yang berakidah? Nah di sini terungkap Pak. Ternyata kita ini belum terlalu baik. Kita belum terlalu baik. Belum nanti kalau kita ungkapkan kamusnya keikhlasan, wetok melok-melok Pak. Ternyata hati kita itu bercabang-cabang keinginannya. Ya, terlihat jelas. Baik, jadi sebelum kita membahas 9 wasiat mutiara yang harus kita pegang sehingga nanti kita menjadi orang istiqomah di dalam hal tersebut. Bab yang pertama yang perlu kita camkan baik-baik adalah pertama, zalim, sifat zalim merupakan min tabiatil insaniyah. Min tabiatil insaniyah. Sifat zalim itu bagian dari tabiat dasar manusia. Itu poin pertama. Sifat zalim merupakan bagian dari apa tadi? Tabiat dasar manusia. Artinya apa? Artinya bahwa bab zalim itu sangat melekat pada diri manusia. Makanya kalau ada orang yang hidup berdampingan, itu pasti akan ada terjadi antara mendolimi dan didolimi. Ya, akan terjadi itu antara mendolimi dengan didolimi. Nggak keluar dari dua areal ini. Suami istri, orang tua dengan anak, tetangga dengan tetangga, saudara dengan saudara, pembantu dengan majikan, guru dengan murid, rekan dengan rekan, berpotensi kuat terjadinya perbuatan zalim. Kenapa? Karena sifat zalim merupakan apa? Bagian dari tabiat dasar manusia. Artinya erat sekali, kuat sekali potensi manusia untuk berbuat zalim. Adapun dalil-dalilnya diantaranya pertama, surat Ibrahim. Dalilnya surat Ibrahim surat 14 ayat 34. Surat Ibrahim ayat 34. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa atakum min kulli ma sa'altumuh wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innal insana ladzalumun kafar. Dia telah menganugerahkan kepadamu segala apa yang kamu mohonkan kepadanya. Jika kamu menghitung nikmat Allah, niscaya kamu tidak akan mampu menghitungnya. Sesungguhnya manusia itu benar-benar sangat zalim lagi sangat kufur. Sesungguhnya manusia itu sungguh berbuat zalim dan bersikap kufur kepada Allah. Ini harus dijelaskan nantinya. Dolimnya di mana, kufurnya di mana? Ya, dolimnya di mana, kufurnya
di mana. Ini berkaitan dengan apa? Nikmat. Ini membicarakan tentang apa? Nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Pun itu dalil pertama. Dalil kedua, bahwa manusia identik dengan perbuatan zalim. Yang kedua, surat 33 ayat 72. Ya, surat 33 ayat 72. Inna aradnal amanata 'alas samawati wal ardi wal jibali fa abaina an yahmilnaha wa ashfaqna minha minha wa amalahal insanu innahu kana zaluman jahula. Iya. Sesungguhnya kami telah menawarkan amanat kepada langit, bumi, dan gunung-gunung, tetapi semuanya enggan untuk memikul amanat itu, dan mereka khawatir tidak akan melaksanakannya. Lalu dipikullah amanat itu oleh manusia. Sesungguhnya ia manusia sangat zalim lagi sangat bodoh. Masya Allah. Iya. Kalau yang pertama tadi apa? Manusia zalim dan ingkar. Yang kedua apa? Zalim dan bodoh. Bodohnya itu apa? Kebodohan yang paling banyak adalah nggak ngerti konsekuensi. Itu kejahilan yang paling banyak di situ. Nggak ngerti konsekuensi. Itu. Baik. Nah, inilah ayat-ayat yang menjelaskan bahwa zalim merupakan bagian dari tabiat dasar. Kalau disebutkan sebagai tabiat dasar itu menunjukkan apa, Pak? Kalau disebut tabiat dasar itu berarti menunjukkan apa? Sifat ini menunjukkan apa? Dalam pembawaan sudah. Jadi setiap momen, setiap lini itu berpotensi ini. Ya, kufur, kejahilan itu setelah adanya suatu kezaliman. Ya. Kufur, jahil itu setelah adanya perbuatan dolimnya. Makanya dikatakan innal insan la dolumun kafar. Sesungguhnya manusia itu dalam keadaan dolim dan selalu ingkar. Yang kedua tadi apa? Innahu kana zaluman jahula. Pun itu dalil-dalil tentang tabiat dasar. Kemudian yang kedua, ini saya murojaah lagi. Dolim yang dilakukan manusia ada berapa kemarin? Masih ingat dolim yang dilakukan manusia ada berapa? Nah, ini akibat Lailatul Qadar ini. Akibat Lailatul Qadar hilang semua. Dolim yang dilakukan manusia itu ada 3 macam. 1, zalim Allahi ta'ala, dolim kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bentuknya apa? Perbuatan syirik. Dolim kepada Allah subhanahu wa ta'ala, bentuknya apa? Syirik. Dalilnya surat 31 ayat 13. Itu dolim yang pertama. Dolim terhadap Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, ad-dhalim li nafsih,
ala nafsih, zalim terhadap dirinya sendiri. Zalim terhadap dirinya sendiri. Nah, zalim kepada diri sendiri ini ada dua macam. Zalim kepada diri sendiri ada dua macam. Ini nanti kalau jenengan bukai lagi catatan ketemu Pak gitu. Oh ini sekarang nyatet lagi enggak apa-apa. Biar banyak. Ya. Jadi zalim kepada diri sendiri niku wonten kalih setunggal. Pertama, zalim dalam bentuk melakukan yang dilarang. Itu zalim. Ya. Melakukan perbuatan yang dilarang itu perbuatan zalim. Ngaten. Banyak ini nanti melalui mata, melalui telinga, melalui perbuatan. Apalagi kalau kita buka ini, Masya Allah. Ya, kalau kita buka ini potensi zalim pada diri sendiri yang pertama ini besar sekali. Apalagi sering-sering menyendiri. Nah, kalau insya Allah duduk bersama istri, insya Allah selamat kita. Hah? Coba jenengan duduk bersama istri, kita buka ternyata yang keluar wanita nggak pakai busana. Oh, itu kita langsung apa? Istighfar. Karena di samping ada istri, kita hapus, ya Allah iki gambar opo ae ngono. Astagfirullah. Fitnah. Kalau sendirian, wah iki yang lain mana ini gitu. Enggak. Yang saya omongkan ini bisa terjadi apa enggak? Ketika sendirian. Ketika kita sendirian, gak jamin, Mbak. Wallah. Makanya kenapa para ulama kalau jenengan baca kajiannya, majelisnya Syekh Ruhaili, Syekh Abdul Razak berkaitan dengan penyakit-penyakit hati, hari ini yang paling banyak ini. Yang paling banyak ini merusak pribadi seorang muslim. Karena ini bisa dilakukan sendirian. Gimana? Saestu Pak. Kalau kita nggak dijaga oleh Allah, nggak selamat kita dari fitnahnya ini. Kalau kita nggak serius, ya, lah kita itu sering nyalano HP. Kita itu udah biasa. Memang sejak kecil kita sudah dilatih salah gitu. Jadi kena masalah itu selalu diajari mencari kambing hitam. Seperti anaknya jatuh, ngomong anak jatuh nangis, mejo disalahan. Oh mejo nakal. Oh mejo kok disalahan. Kalau gitu cari kata. Oh kata nakal, kata enak disawat. Ini gak bener toh. Jatuh ya jatuh, biarin jatuh. Kemudian dibangun motivasinya. Makanya kalau lari jangan banter-banter, hati-hati. Berdarah, biarin berdarah. Diajari, ditunjukkan kasih sayang, dibangun motivasinya. Ya, jangan nyala-nyalain kata harimau. Di mana semua ini? Ini sering kita lakukan. Makanya kita maksiat, ini gara-gara HP. Nggak bisa. Wong HP ku barang mati kok. Sampeyan ndelok maksiat itu gara-gara napa? HP ini muni dewe ta? Hah? HP-nya nyala sendiri ta? Enggak. Siapa yang nyalain? Yang nyalakan siapa? Kita. Yang disalahkan? Sing bener po. Nek ngono setan. Nggih sakjane kepengin Ustaz Istiqomah setan. Pengin Ustaz dados tiyang sing sewae ikhlas tapi setan maneh. Ha iku setan krungu apa gak tambah gregeten delok sampean.
Jari setan lagi tengok-tengok ngopi, loh aku mana di sana? Aku setan rono kaget, aku mana di sana? Astagfirullah. Bon, itu bentuknya ya. Nah, jadi bentuknya dolim kepada diri sendiri. Yang pertama apa? Melakukan yang dilarang. Dalilnya surat 7 ayat 23. Seperti yang diungkapkan oleh Nabi Adam, Rabbana dolamna anfusana. Wahai Rabb kami telah mendolimi diri kami sendiri. Bun, itu dolim yang pertama pada diri sendiri, bentuknya melakukan larangan. Yang kedua, dolim kepada diri sendiri yang kedua adalah meninggalkan perintah, meninggalkan tanggung jawab. Ya, bapak gak ngereken anak belajar, dolim. Sekarang banyak orang tua dolim pada anak itu. Anak gak direken di HP antok ngoten niku. Saya itu kalau melihat bapak begitu nak saya, Pak. Gak ngerti tanggung jawab di sisi Allah kelak kita. Berat, Pak. Anak kita terlantar, anak kita rusak akhlaknya. Karena kita tidak mendampinginya. Makanya para ulama itu keras masalah ini. Nasihatnya. Makanya banyak sekarang anak-anak gak bisa diatur. Kenapa? Kurang pendampingan. Coba sampai renungkan betul. Kita sudah mendampingi anak kita belum? Mengawal mereka sampai dewasa nanti. Mendampingi mereka cara berpikir mereka. Mengajari mereka. Mendidik mereka. Ini kurang kita terus terang. Kami berani mengatakan kayak begini, Pak. Kami punya lembaga pendidikan yang akhlaknya anak itu carut marut nggak garuk-garan. Kita lihat orang tua yang mendampingi anak-anaknya dan yang tidak didampingi itu beda sekali. Makanya para ulama mengatakan apa? Jangan kau jadikan anakmu menjadi yatim sementara kamu masih hidup. Artinya apa ini? Kehilangan sosok. Kehilangan cermin. Nah, lebih gregetan lagi apa? Kadang-kadang bapak niku sibuk ngelatih burungnya. Dilatih bersiul, lagu Indonesia Raya. Dilatih bersiul, mengucapkan ini, mengucapkan itu. Bangga ketika burungnya bisa. Nek perlu Pak ya, nek perlu ajarono ayat kursi. Ngono lho. Seandainya dia bisa melantunkan ayat kursi, sampean oleh pahala mboten? Wis ngono ae lho. Oleh pahala mboten? Enggak dapat jenengan. Tapi kalau ngajari anak-anak, kira-kira gimana? Pun, saya mohon maaf betul. Mungkin agak keras ini tuh. Kita sudah ngajari apa terhadap anak kita? Sudah kita ajari, sudah kita kenalkan tentang apa anak kita. Coba nanti ditanya, Sina, kamu sudah surat-surat apa yang hafal? Kok hafal? Tanyain. Yang ngajari kamu siapa? Si doa-doa harian, kok hafal doa ini hafal? Coba tanyain, yang ngajari kamu siapa? Jawabin apa? Jawabin apa? Ustadzah. Kira-kira bapak nggak kepingin ketika kamu kok bisa doa naik kendaraan, kamu doanya bersin, kok bisa kamu? Yang ngajari siapa? Abi. Nggak kepingin itu disebut. Kapan itu disebut? Ngapunten sangat besar tanggung jawabnya di hadapan Allah itu. Besar, Pak. Allah katakan, ku anfusakum wa ahlikum nar. Selamatkan dirimu dan keluargamu. Ojo arek diumbar karepe dhewe. Diserahkan kepada lembaga yang bertanggung jawab dalam pendidikan anak siapa? Siapa? Orang tua. Lembaga itu membantu. Lepas kendali. Anak ujian yo nggak tahu, munakosa yo gak ngerti, tutuk endi ngajine yo gak tahu. Terus peran kita jadi orang tua itu di mana? Dan apakah tidak dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Ta'ala?
Ini tolong dicamkan baik-baik. Ini kedzaliman soalnya. Meninggalkan tanggung jawab. Itu kedzaliman yang kedua. Dolim dalam bentuk apa? Meninggalkan perintah, meninggalkan tanggung jawab. Sebagaimana yang Allah kisahkan pada Nabi Yunus alaihi salatu wassalam. Ketika beliau dihukum oleh Allah Ta'ala, dipenjara di dalam perut ikan, beliau mengatakan, La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minat. Apa kedzaliman yang dilakukan oleh Nabi Yunus? Apa? Meninggalkan tanggung jawab. Nah, kan gara-gara ngajari penduduknya gak ono sing ngereken. Akhirnya ndolek di zona, maunya mencari zona seperti yang hari ini kita lakukan. Emoh repot-repot dengan anak. Ini kekeliruan yang sangat besar bagi para orang tua hari ini. Mohon dicamkan baik-baik nih. Pun yang terakhir, dolim kepada orang lain. Dolim kepada orang lain. Adapun dolim kepada orang lain itu bisa dilakukan melalui 3 hal. Ya, dolim kepada orang lain bisa kita lakukan melalui 3 pintu. Pertama, bil lisan. Dolim dengan lisannya. Masya Allah ini. Ini banyak ini Pak. Ya, dolim dengan lisannya. Syekh Shaleh Fauzan menukilkan di dalam kitab Ta'amul Ma'an Nas, dolim kepada manusia dengan lisan itu meliputi 14 macam. Masya Allah. Ya, pinten? Dosa yang ditimbulkan lisan berupa dolim kepada orang lain ada sekitar berapa? 14 macam atau 15 macam. Kalau di dalam kitab Ta'amul itu ada 14 disebutkan oleh Syekh Shaleh Fauzan. Pun itu yang pertama, dolim kepada niki disebut mboten 14 nih. Nah, disebut mboten. Nek disebut 9 wasiatnya baru bulan depan. Enggak apa-apa ya? Iya. Gue cek ngerti, soalnya wingi mari borongan awak duwe dosa iki. Kemarin hari raya itu kan borongan dosa kita. Rum mboten? Gak sadar. Berkunjung mboten? Saling mengunjungi atau diem aja di rumah? Saling mengunjungi. Ketika mengunjungi ditanya apa tidak? Ditanya tentang keluarga tidak? Adikmu kabari gimana? Mertuamu bagaimana? Ditanyai enggak? Ditanyai seputar. Kita jawab enggak? Dalam? Jawab. Jawabnya Allah. Wis nang mertuamu kundi to, Nduk? Medion Bude. Wis rono. Sampun pirang dina ning mertua? Setengah hari. Lah kok setengah hari? Wong gregeten kalau ndak mertua. Mertua niku kedus mboten betah nang mriku niku. Atau menceritakan saudaranya. Lha dulurmu pira? Sekawan. Mulai riyaya. Jarang mantuk. Wah, mulai bamboten ngono akhirnya. Waktu menjelaskan itu, Pak. Waktu menjelaskan berpotensi ghibah. Potensi betul. Atau kita datang ternyata di rumah itu ada tamu. Tamunya keluar. Kita kan nanya, "Lho niku sinten Bude? Lho bolomu dhewe kan gitu kan?" Kok gak nyopo? Baru mulai. Lho nek penjelasan sudah identik gitu. Niki fakta apa fiktif yang saya ceritakan ini? Dalam fakta atau fiktif? Nah, tas salaman. Lahir batin, mangkele.
Lahir batin ya apa nih? Baru saja jabat tangan orangnya pergi, kita garap di sini gitu kan. Bisa terjadi mboten? Sangat bisa, sangat bisa. Dibahas mawon kita biar lebih hati-hati gitu. Di antara min afatil lisan, di antara bahaya yang ditimbulkan lisan, yang pertama al-ghibah. Al-ghibah, membicarakan aib atau kekurangan seseorang yang kalau didengar dia nggak suka. Kalau dia mendengar sifat itu disebutkan, dia nggak suka. Dan ghibah itu macam-macam, Mbak. Bisa perbuatan, bisa bentuk fisik. Ya, satu misal kita tanya ke seorang tetangga, itu mantunya ibu itu ngajar di mana sih? Kita menduga dia seorang guru. Ngelihat dari apa? Ngelihat dari apa? Penampilan. Itu ngajar teng pundi toh? Loh, mboten ngajar niku lho tukang kebon. Begitu mendengar tukang kebon, kalimat apa yang keluar? Iyalah, tak kira guru itu guru ta? Mboten, iyalah. Kalimat apa ini? Hah? Mengenyek. Itu masuk nanti, Pak. Itu Masya Allah sensitif, Pak. Pun, jadi ghibah itu bisa jadi bentuk fisik. Warek wireng ngene jarene ganteng. Warek endek metekel ngono jare apik. Sik ganteng mantuku. Fisik itu bisa. Al-ghibah. Ya, atau sifat yang disebutkan secara berlebihan. Ya, seperti kita punya karyawan juragane wis tangi, karyawane urung tangi. Aku di karyawane penggaweane turu tok. Betul turu tok? Enggak. Itu kalimat berlebihan. Dan Umar kena gara-gara kalimat ini. Umar Abu Bakar itu kena gara-gara kalimat ini. Aisyah kena gara-gara komentar Sofiyah tubuhnya pendek. Ya Rasulullah, engkau sebut-sebut Sofiyah wong wanita berbadan pendek, nah, gitu. Karena cemburu. Tapi kalau menyebutkan sifat badan untuk memperjelas ben gampang dolekane, itu tidak masalah karena nggak ada unsur menghina. Itu termasuk ghibah yang diharamkan. Tapi kalau menyebutkan dalam rangka untuk memperjelas yang mana ya orangnya. Satu misal kayak dulu kalau di Sidoarjo itu saya itu termasuk ustadz kecil gitu. Oh, ustadz cilik niku nganggen niku ngoten. Cilik janggutin jelirit nganggen niku ngoten. Jadi gampang, bukan bermaksud apa? Merendahkan, tapi memperjelas supaya nyarinya gampang gitu. Jadi yang pertama ghibah, saya lanjutkan. Yang kedua namimah. Namimah, provokasi. Ini dosanya enggak karu-karuan ini, Pak. Dosanya enggak karu-karuan. Yang ketiga al-kadzibah. Al-kadzibah, dusta. Yang keempat iftira, mengada-ada. Mengada-ada. Yang kelima asyatama, mencerca. Yang keenam at-taqbih, dari kata-kata qabih.
at-taqbih, memaki. Ini punya makna sendiri-sendiri nanti, Pak. Ya. Yang ketujuh at-ta'yir. At-ta'yir. Ta'yir itu memberi julukan-julukan jelek. Memberi apa? Lakop-lakop. Ya. Seperti istri kita yang mungkin pakai baju lebar, terus bercadar, dikatakan apa? Tenda berjalan. Tenda berjalan. Ada yang julukin ninja, macam-macam. Itu lakop-lakop atau teroris, itu lakop namanya. Menjuluki dengan julukan-julukan yang jelek, dan itu termasuk zalim. Makanya yang seneng kalau dihina orang nih, seneng. Ya. Ta'yir, memberi julukan-julukan yang jelek. Yang kedelapan as-sukhriyah. As-sukhriyah, mengejek. Mengejek. Yang kesembilan al-izdira. Al-izdira, menghina. Yang ke-10 at-tahqir. At-tahqir, merendahkan. Yang ke-11 al-ittiham, menuduh. Menuduh. Yang ke berapa? 12. Nasyarul fitnah, menyebarkan isu buruk. Menyebarkan isu buruk. Makanya jangan dibiasakan ngeser-ngeser. Berita share, berita share. Gak ngerti ki bener apa? Salah. Ya. Yang ke-13, nah ini yang Masya Allah, banyak yang gak selamat ini, Pak. Banyak yang gak selamat. Kasful israr. Kasful israr, membuka rahasia. Ini banyak yang gak selamat ini. Jadi nggih, nek kula mbak sampeyan niku diceritani rahasiane wong, terus pesen orangnya, aku tolong lo Mas, ojo sampean tok tak ceritan dulurku kan sira. Gak, gendeng aku ngono. Dikai label gendeng pisan. Akhirnya gendeng temen. Kayak sudah dipeseni begitu, jangankan orang lain, istri kita nanya wajib diem. Jangankan orang lain. Saya berani ngomong begini, Pak, karena kami buka konsultasi. Abot Pak nyopot simpenan niku. Kok nyimpen simpenan, keliru ini ngomong. Nyimpen apa? Rahasia. Apalagi kalau ada ibu-ibu datang nangis di rumah, nangis sampai luar biasa. Pulang, dia pesan Ustadz, ini baru Ustadz yang tak ceritani, karena sudah tidak kuat. Ibu saya tidak tahu, saudara-saudara saya nggak tahu. Mohon disimpan. Orangnya pulang, istri keluar. Sopo bingung. Ya jamaah ngaji. Masalah apa kok tadi nangisnya sampai seperti itu? Iya. Rahasia. Dan alhamdulillah begitu saya tahu orangnya loh tadi pesen, aku nggak boleh cerita. Alhamdulillah istri ndak pernah makso. Alhamdulillah begitu. Alhamdulillah begitu. Ya. Iki kasful israr. Ya. Membuka. Yang ketiga, yang ke-14 tajassus, mencari-cari aib. Apa?
mencari-cari kesalahan. Itu pekerjaannya apa kalau di YouTube itu, Pak? Apa? Buzzer. Astagfirullah, astagfirullah. Yes. Sing kono dosane ngono, awak dhewe melok kepancing. Komentar sing enggak, yes. Gak ada manfaat. Nah, ini seputar yang ditulis di dalam kitab apa? Ta'amul Ma'annas oleh Syekh Shalih Fauzan. Kemudian ada penambahan yang kami cari dalam kitab yang lain, termasuk dosa lisan itu adalah at-ta'did. At-ta'did atau al-mannu, mengungkit-ungkit. Itu yang paling ditakutkan oleh para orang-orang soleh. Itu yang paling dikhawatirkan oleh orang-orang yang berilmu. Kapan biasanya terjadinya ungkit-ungkit itu? Biasanya kapan? Ketika kecewa atau ketika yang paling banyak terjadi ungkit-ungkit kapan? Kecewa, betul. Terus ketika terjadi marah. Nah, ini yang dikatakan oleh Imam Ibnu Rajab di dalam kitab Jami'ul Ulum wal Hikam. Tidak ada satu perkara yang paling ditangisi oleh para ulama. Tidak ada perkara yang paling ditangisi oleh para ulama dibandingkan satu kali marah yang tidak terkendali. Perhatikan, tidak ada sesuatu yang paling ditangisi oleh para ulama dibandingkan dengan satu kali marah yang tidak terkendali. Apa kata Imam Ibnu Rajab? Yahdamu umruhu khamsuna sana wasituna sana wasaba'una sana. Satu kali marah itu bisa menghancurkan amalnya selama 50, 60 atau 70 tahun lamanya. Satu kali marah. Di mana letak kerusakannya? Mengungkit-ungkit. Batal sudah. Padahal kita bangunnya, mempertahankannya berapa? 50 tahun. Makanya ikhlas itu kan ada 3 tempat menjaga ikhlas. 1, qoblal amal, sebelum amal, dijaga niatnya ini. Yang kedua, indal amal, pada saat beramal. Bisa enggak rusak sebelum amal bagus, ketika amal rusak? Bisa apa enggak? Bisa apa enggak? Bisa. Atau ba'dal amal. Wah, ini nunggu meletusnya masalah nanti. Meletusnya masalah, mengungkit-ungkit, hati-hati. Ya. Kemudian yang ke-16, termasuk daripada dosa yang ditimbulkan oleh lisan adalah qila waqal, perbuatan qila waqal. Dikatakan terus mengatakan. Napa ngoten niku? Ya, menceritakan berita yang dia dengar. Qila waqal, itu tidak boleh. Tidak boleh. Termasuk dosa yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Qila waqal. Ya. Kemudian yang ke-17 adalah as-sukut anil haq, diam dari perkara yang benar. Kitmanil haq, menyembunyikan kebenaran. Jadi meneng iku ya iso nimbulne
dosa. Masya Allah. Makanya benar kata Nabi, perkara yang paling banyak menjerumuskan manusia itu adalah lisan. Bahkan ada satu hadis mengatakan ada seseorang yang tidak menyangka sama sekali, Pak. Dia tidak menduga sama sekali, dia tidak mengira sama sekali. Ada seseorang mengucapkan satu kata yang dia tidak sangka, dia tidak mengira, dia tidak menduga. Satu kata yang diucapkan itu menyebabkan dia kelak dijatuhkan oleh Allah dari ketinggian 70 tahun perjalanan. Satu kata yang dia tidak pernah menduga, satu kata yang diucapkan yang gak pernah dia sangka, yang kemudian dengan satu kata itu dia dijatuhkan oleh Allah dari ketinggian 70 tahun perjalanan. Insya Allah. Makanya kewajiban kita apa di sini? Kewajiban kita apa? Hifdzul lisan, jaga lisan. Pun itu dolim kepada manusia yang pertama, yaitu dolim dengan lisan. Yang kedua, dolim dengan al-fi'al, dengan perbuatan. Seperti memukul, merusak, menyakiti, itu tidak boleh. Bu, kalau tengkar sama suami, ojo nyakaran ya. Sing lanang cewakari sampai dedel duel. Saya pernah didatangi suami, ya Allah, mesak nih Pak. Jadi tangannya ini sampai biru-biru Pak. Kedua tangannya dipeluntir karo sing wedok. Jadi sing KDRT sinten? Sing wedok. Jadi ceritanya sing lanang niku wonge pendiam, mau meneng. Lah sampean kok sampai koyok ngene ku ceritanya piye ngono aku. Emang saya kan nggak suka tengkar Ustaz. Terus pas nggak saya ladeni mangkel dia. Dia mukul saya tak dokno tangan wis gebuk ono. Debut jenenge muring-muring, Mbak. Tangannya lanang sampai biru-biru sampai opname setelah tengkar itu. Opname yang laki-laki. Sing wedok niku cantik. Nek wis kaya ngono tak guyone, gak ngono awakmu ben nemu kok endi to ngono. Kok iso kaya ngene. Insyaallah. Ya, jangan sampai gampang moroan tangan, mukul jangan dibiasakan. Jangan dibiasakan. Saya itu ada santri Pak di Sidoarjo niku. Ya Allah, saya sangat salut sama beliau. Tenang, bersahaja, sabar orangnya. Dan ternyata bukan dugaan saya. Tak selidiki sampai saya tanya anak-anaknya itu. Dia punya anak sama dengan saya, anaknya 5. Yang satu sudah kuliah, yang satu yang terakhir kelas seusia dengan anak saya. Kelas 2, kelas 3. Saya kan penasaran kok kata adem, ayem gitu loh. Iya, setiap ketemu itu enak. Kalimatnya, wajahnya, tutur katanya, sikapnya. Di rumah pun begitu. Tak tanya putrinya itu. Persis dengan saya. Mbak, kalian berdua ini. Seusia kalian yang sudah kuliah ini. Pernah enggak kalian berdua itu ngelihat abimu ambek umikmu tawuran ngono. Wis apa jenenge? Lak ketara to? Awak dhewe nek tukarane ketara mboten? Awak dhewe. Anak bisa ngelihat enggak? Bisa. Anak tahu. Apa kata anaknya nih? Enggak pernah. Seusia kamu loh. Mulai kecil kamu ini pernah nggak nyaksikan abimu muarai di hadapanmu, abi umikmu, terus ibumu ngeyel gitu? Pernah nggak ngelihat? Nggak pernah. Ini luar biasa ini. Tapi hati saya kecil saya pasti pernah tengkar, lo gimana? Sampean kali kulo setahun iso nggak gak tukaran belas setahun. Sakit banget Mbak. Ini punya anak kuliah sudah. Tidak pernah menyaksikan orang tuanya tengkar, cacian, celaan. Tidak pernah. Terus saya tanya anaknya di tengah, nomor 3 dengan nomor 4. Kamu pernah nggak nyaksikan selama kamu di rumah atau di mana saja ketika keluar sama abimu ngelihat pertentangan gitu? Pernah ngelihat nggak? Nggak pernah.
Masa nggak pernah mas? Nggak pernah. Abi lu nggak pernah tengkar. Umi lu nggak pernah nyeradu Abi gitu. Anak cilik kan polos pak. Akhirnya yang terakhir yang saya tanya, abimu pernah tengkar marah-marah nggak? Umimu? Enggak. Anak 5 nih pak. Belum saya dengar kalimat-kalimat yang nyeludak anak 5 ini. Tenang anak-anaknya itu, masya Allah. Ya guyon, tapi nggak sampai kalimat kasar itu nggak pernah keluar. Walaupun guyon sama marah dengan adiknya, dengan kakaknya itu, masya Allah. Akhirnya saya tanya, karena ini murid, jadi saya los aja, Mas. Jujur, saya salut sama antum, kagum dengan ketenangan antum. Dan saya minta maaf, mungkin nyeludak saya ini. Hanya saya ingin tahu rahasianya apa. Saya butuh belajar pengalaman ini. Anak-anak antum 5 itu tak tanyai. Antum itu pernah tekan anak 5 antum itu nggak pernah jawab, nggak pernah. Aku takon yang sampean, kamu pernah nggak tengkar sama istrimu? Guyu kekel-kekel. Saya ini manusia Ustadz. Istri juga manusia. Mana ada orang nggak pernah tengkar? Tapi kok anakmu nggak pernah ngelihat? Nah itu masalahnya. Kami bersama istri, saya bersama istri sepakat dari awal pengantin, malam pertama itu kita ngobrol. Nanti kita ke depan pasti terjadi perbedaan pandang, perbedaan keinginan, perbedaan macam-macam. Kita pasti, dan pasti terjadi percekcokan. Ayo mulai sekarang disiapkan. Di saat nanti kita mengalami percekcokan, ketidakcocokan, tetap berada di atas bahasa kesopanan. Dan alhamdulillah saya bersama istri saya ditolong oleh Allah. Sampai hari ini kami nggak pernah caci makian. Tengkar pernah, percekcok pernah, berantem pernah. Tapi satu, kami tidak pernah saling mencaci, mencela, menghujat. Itu satu, kami pegang itu, dan Allah menolong kami. Ya Allah, merinding saya pak. Yang kedua, kami sudah sepakat, nanti kalau terjadi percekcokan, jangan sampai di depan anak-anak. Nah terus kamu itu karena ya apa? Dalam kamar Ustaz. Istri bilang sama anak-anak, udah gak ngempet itu, istri ngomong, Abi sama Umi istirahat dulu loh ya, ojo rame-rame, ojo ketuk pintunya. Nganut anak-anak Pak. Itu istri mulai kapan? Iki ya opo iki? Loh ngono. Bisa. Kalau kita kesuwen. Bisa Pak. Insya Allah. Antum hebat antum. Loh, jadi kalau antum habis berantem gitu terus buka pintu ketemu anak-anak gimana? Ya biasa kita ngobrol biasa. Ya cuma terbatas banget. Gitu. Jadi kalau saya pamit tetap salaman saya sama istri. Kalau saya berangkat ikuti kajian itu salaman sama istri saya. Jadi anak-anak ngelihat kami rukun-rukun aja. Kok iso ngelakoni? Ya alhamdulillah Allah menolong itu. Apa nggak perlu saya belajar sama beliau? Hak ini Pak. Sampai itu karena Yesus salaman. La haula wala quwata illa billah. Sederhana, piantuni sederhana. Biasa banget, sangat. Makanya saya banyak terbangun inspirasi dengan beliau ini. Terbangun inspirasi dari beliau ini. Sederhana Pak beliau ini, bukan kaya, sederhana beliau. Makanya kagum saya gitu loh. Kepribadiannya itu. Bon ya, itu dosa-dosa seputar berapa tadi? Ada berapa tadi? 17. Dari 17 itu yang kita sudah selamat yang berapa? Dari 17 dosa ini, kira-kira kita yang sudah selamat yang mana? Ghibah. Sudah selamat belum? Oh belum. Udah nggak usah saya tanyakan ya, nggak usah ditanyakan. Ini sengsara kita, jawabnya repot itu Pak. Astagfirullah. Sudah pertanyaannya,
masih berani mengatakan saya soleh, gitu. Berani? Berani? Berani kita katakan saya soleh, berani? Astagfirullah. Mudah-mudahan Allah mengampuni dosa-dosa kita. Ya, banyak belajar kita, banyak belajar. Makanya kalau kita bawa anak kita ketemu teman ngaji, ini putra keberapa Ustadz? Ini yang kelima ini. Seperti kosok kepalanya didoakan. Mudah-mudahan soleh kayak abinya. Kalau kita dapat doa begini, kita jawab apa Bapak? Amin begitu. Didoakan kayak kita ini. Amin gitu. Halo? Biasanya gitu loh, biasanya gitu loh. Kok jadi jawabnya angel sekarang? Ini kalau bawa anak kita ini, ketemu temen, didoakan, ya mudah-mudahan soleh, alim, kayak abinya ini. Kita jawabnya apa? Amin. Yakin. Kita sabar apa enggak? Kita penyabar apa pemarah? Kita sudah istiqomah apa masih babak belur? Kita ikhlas apa banyak riak? Kita orangnya tenang apa gegabah? Kita pandai menyimpan rahasia atau ngobrol rahasia? Lalu anak-anak kita didoakan seperti kita. Lalu kita amin begitu. Jangan, kita malu Pak. Terus apa jawabnya? Jangan doakan seperti saya. Doakan lebih baik dari saya. Kenapa? Karena antum gak ngerti aib saya. Antum gak ngerti kekurangan saya. Itu kalau antum lihat saya baik, itu bukan semata-mata karena saya baik, bukan. Karena dua sebab. Satu, karena saya mati-matian menyembunyikan aib saya. Dan yang kedua, Allah tutupi aib-aib saya. Allah tutupi kekurangan saya. Sehingga banyak orang tidak mengetahui dosa kita, kekurangan kita. Nggak ngerti banyak orang. Kalau dibuka oleh Allah, habis kita sudah. Istri kita mungkin lari meninggalkan kita. Anak-anak kita sama sekali tidak kagum kepada kita. Tetangga kita mungkin mencemooh kita. Kalau Allah buka aib itu, maka inilah yang harus dijalani seorang muslim, berupaya untuk mencari rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan jangan bangga. Ya, jangan bangga dengan amal-amal yang sudah kita lakukan. Masih banyak kekurangan-kekurangan yang harus kita perbaiki. Banyak kesalahan-kesalahan yang harus kita tebus. Dan masih banyak amal-amal soleh yang belum kita bisa laksanakan. Banyak. Ya, maka jangan membanggakan amal-amal yang sudah kita lakukan. Ya, kita berharap pada Allah, mudah-mudahan amal-amal yang kita lakukan yang banyak cacat ini terangkat ya, dengan rahmatnya Allah. Ya, mudah-mudahan amal-amal kita yang cacat ini, yang ternoda, yang tercampuri dengan amal-amal yang tidak baik ini, dengan rahmatnya Allah, dengan kedermawannya Allah Subhanahu wa taala,
Kita berharap amal-amal itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah. Ini dari apa? Zalim melalui orang lain, ya. Zalim dengan orang lain yang kedua, yaitu zalim dengan apa? Perbuatan. Bisa jadi bentuknya mengambil harta orang lain atau menahan haknya orang lain. Ya, menahan haknya orang lain. Itu juga termasuk zalim dengan perbuatan. Karena kita diam, tidak mau gerak. Ya. Makanya kan sering saya sampaikan, ya, hak-hak orang lain harus diperhatikan. Makanya pernah saya tanyakan, seingat kita, kapan terakhir kali kita masuk ke rumahnya orang yang miskin? Kapan terakhir kali kita masuk ke rumahnya orang miskin? Nah, atau berapa bulan sekali kita agendakan datang ke rumah orang miskin? Ya, berapa bulan sekali kita agendakan? Ini jangan diabaikan. Ini dosa besar. Dan ini termasuk perbuatan apa? Zalim. Ya. Membantu orang miskin itu enggak mesti harus banyak. Enggak mesti harus 1 karung beras, enggak. 3 kilo, 2,5 kilo. Uang 25.000 bisa kita berikan. Iya kan? Atau makanan lebih ringan lagi, belikan nasi bungkus atau sayur-sayuran. Sekarang sudah mudah sekali, Pak. Kenapa tidak kita lakukan? Apa enggak mampu? Atau enggak mau? Kan beda ini. Ya. Jadi jangan sampai kita punya teman, punya saudara ngaji, miskin, lalu kita enggak perhatian. Ini zalim. Zalim apa bukan? Zalim. Apa zalimnya? Ada hak dia yang tidak kita sampaikan. Ada haknya yang harus kita tunaikan. Kita tahan sehingga dia sengsara. Maka kita bertanggung jawab atas kesengsaraannya itu. Bagaimana kita bisa berfoya-foya, makan-makan, kuliner, sementara ada saudara kita bahkan kerabat kita yang mengalami kesusahan, di mana letaknya iman. Ini kedzaliman. Ini kedzaliman. Jadi kalau kita nggak pernah sama sekali ke rumahnya, sudah nggak bisa diragukan kita telah berbuat zalim dengan kedzaliman yang nyata. Coba kita ulang dibaca di dalam surat Al-Ma'un. Allah berfirman bagaimana? Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu ala ta'amil miskin fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Ya. Tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Itulah orang yang menghardik anak yatim dan tidak menganjurkan untuk memberi makan orang miskin. Iya. Cukup ya. Allah katakan, tahukah kamu Muhammad siapa orang yang mendustakan agama? Masya Allah. Mendustakan agama itu kira-kira termasuk dosa-dosa kecil atau besar? Besar. Nah sekarang kita lihat
siapa yang dimaksud pendusta dalam agama itu? Satu apa? Orang yang menghardik anak yatim. Satu. Apa? Nggak ngurusi keadaan anak yatim. Satu. Yang kedua apa? Tidak menghasung, nggak ngajak orang lain untuk memberi makan orang-orang miskin. Makanya kalau kita tanya biasanya berapa bulan sekali kita ngurusi anak orang miskin, katakan. Kalau kita kok setahun sekali lah, kira-kira gimana? Apa ndak mampu kita bantu yang ringan? Ya, kita catat nomor telepon teman kita yang duafa itu, ibu-ibu maupun bapak-bapak. Mas, besok antum gak usah masak, sampaikan sama istri. Ya, besok tak kirimi sayur. Nah, kan selesai itu. Meringankan apa bukan? Meringankan bukan? Meringankan, dan insya Allah kita bisa. Coba belikan soto 50.000, dijatah seminggu 3 kali. Ringan apa enggak? Atau sayur asem. Kan di jalan itu banyak, Pak. Belikan 3 kantong. Biasanya 1 kantong itu 5.000 gitu. Belikan 3 kantong, 3 plastik itu 15.000. Belikan pepesnya 3 bungkus, selesai sudah, kirim ke teman. Terbantu apa enggak? Sulit apa ringan? Apa mudah? Kenapa tidak dilakukan? Sangat mudah jamaah. Sangat mudah. Ya. Atau kalau kita repot-repot, ada Gojek sekarang. Ini peluang-peluang, dan ini menutup dosa-dosa besar tadi itu. Kenapa? Ini masuk dalam kategori dolim masalahnya. Kategori dolim. Kalau kita tidak tahu sama sekali, gak ngerti keadaannya, entah sekarang kesulitannya kayak apa, sudah tidak bisa tidak bisa diragukan lagi. Itulah perbuatan orang-orang yang mendustakan agama. Nah, ini tolong dicamkan baik-baik. Nah, itu dolim kepada orang lain dengan perbuatan. Yang ketiga, dolim kepada orang lain dengan apa? Dengan hatinya. Dolim kepada orang lain dengan apa? Hatinya. Contohnya apa? Kebencian atas dasar nafsu. Kebencian atas dasar nafsu. Nih. Ya, kemudian apalagi permusuhan atas dasar harta dunia. Itu banyak terjadi begini. Ini dolim. Permusuhan atas dasar dunia. Ya, hubbud dunia, rebutan dunia, gesekan tentang dunia. Ini dolim. Kemudian apalagi hasad. Hasad. Ya. Hasad itu ada 2 tingkat. Tingkat yang paling rendah, nggak seneng kalau melihat orang lain berhasil. Tingkat yang lebih busuk lagi, dia ingin nikmat itu hilang. Itu lebih busuk lagi hatinya. Karena bertentangan dengan sifat-sifat keimanan. Orang beriman itu bagaimana? Kalau ada orang lain dapat nikmat, dia senang. Dia benci, coba bayangkan, busuk hatinya. Makanya hasad itu bahaya sekali. Lebih busuk lagi apa tadi? Menginginkan, mengharapkan nikmat yang didapat orang lain itu hilang. Kata para ulama, lebih dahsyat lagi apa? Kalau dia ingin nikmatnya pindah kepada dirinya. Ini lebih jadi ada 3 tahap hasad itu. Nah, ngeri, Pak. Ada nggak yang seperti itu? Ada. Dia ingin nikmat yang dimiliki orang lain bukan cuma hilang, tapi ingin apa? Pindah pada dirinya. Itu lebih busuk lagi. Kenapa? Dengan sifat ini dia akan tempuh segala macam cara. Dia libatkan, banyak orang terlibat dalam dosa nanti itu. Ya, provokator itu pasti akan dilakukan untuk menjatuhkan orang lain. Subhanallah. Dan ini terjadi, Pak. Makanya kalau suwon panjenengan harus jaga delok YouTube ono
pergolaan politiknya susah dibahas. Satu, ibu bukan wilayah kita. Loh Ustadz, bagaimana kepedulian kita? Kalau kita ingin peduli memperbaiki bangsa ini, satu, yang tekun ngaji. Yang kedua, jadilah orang yang jujur. Sudah siap belum jadi orang jujur ini? Sudah, kalau belum kelihatan uang. Yang jujur itu penak, Pak. Ya. Nanti kalau kita sudah tahu terlibat, dilibatkan pegang uang tuh, Masya Allah. Amanah. Jadilah diri sendiri dulu, itu yang kedua. Yang ketiga apa? Ayo menghidupkan dakwah ini. Itu membangun bangsa. Itu membangun masyarakat. Itu memperbaiki kerusakan yang ada ini. Jelas ini? Loh Ustaz, bagaimana kita akan memperbaiki politik yang ada kalau kita tidak masuk ke dalam politik? Wah, ini syubhat ini. Bagaimana kita bisa masuk memperbaiki parlemen kalau kita nggak masuk parlemen? Saya jawab, apakah kalau kita mendakwai pencuri harus? Hah? Apakah kita akan mendakwai orang di penjara kita harus menjadi maling dulu? Hah? Apakah kita kalau mau mendakwai pelacur harus berzina dulu? Jawabnya, bisa nggak kita mendakwai pelacur tanpa berzina dulu? Bisa, kenapa tidak? Jelas ini? Dan kita saksikan hari ini, yang dulu atas nama dakwah melalui politik, sekarang hasilnya kayak apa? Hasilnya kayak apa? Hancur berantakan. Hancur berantakan. Jangan dilogikakan memperbaiki. Jangan dilogikakan. Coba kita lakukan ini. Haji yang rutin, yang istiqomah, membangun dirinya dan keluarganya, diamalkan syariat ini dengan baik, kita sudah membangun bagian kecil dari negara ini. Betul Pak? Nah, jadi kalau bapak-bapak ingin menegakkan disiplin, kejujuran, ayo dimulai dari mana? Wilayah yang jenengan jadi presidennya. Di mana itu? Hah? Nah, tuh, rumah tangga. Terus ngajak teman-teman kita yang lain, ayo ngaji. Itu membangun bangsa. Itu membangun negara. Mudah-mudahan ini bisa kita amalkan dan semoga Allah Subhanahu wa taala menolong kita dalam setiap ketaatan dan kebaikan. Semoga Allah menjaga kita dari segala keburukan dan dari segala fitnah. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebih mohon maaf. Ada yang perlu disampaikan? Kalau ada silakan, kalau tidak ada kita cukupkan. Baik, wassallallahu ala nabiyyina Muhammad, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Untuk materi bulan depan, insya Allah kita akan bahas 9 mutiara nasihat bagi yang terdolimi. Jadi intinya nanti kalau kita nanti didolimi, apa yang harus kita lakukan, gitu loh. Karena didolimi ini mboten enak, gitu loh. Gitu, tersiksa. Insya Allah akan kita bahas di pertemuan yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.